Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya masih belum kompak nih Bu ya. Yang salamnya kompak saya doakan biar wong lanange suaminya pada setia sama istri-istrinya, betul ya? Amin. Dan bapak-bapak yang salamnya kompak saya doakan mudah-mudahan istrinya bertambah sayang sama suaminya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah, amma ba'd. Yang saya hormati para alim ulama, para ustadz dan ustadzat, juga yang saya hormati Bapakku Desa Dukuh, juga yang saya hormati seluruh tamu undangan, bapak-bapak dan ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada kepala madrasah, kepada dewan guru, ibu-ibu guru yang luar biasa yang telah mendidik anak-anak kita yang tadi sudah tampil luar biasa. Senang gak Bu lihat anak-anak tampil tadi? Senang. Senang ya? Benar nih, senang ya? Senang. Saya juga merasa terharu. Alhamdulillah di Desa Dukuh ini masih banyak orang-orang yang mencintai Al-Quran. Betul ya? Amin. Dengan banyaknya orang-orang yang mencintai Al-Quran, insya Allah kiamat masih jauh. Amin. Betul ya? Karena nanti salah satu tanda kalau kiamat itu sudah deket banget, maka sudah tidak ada lagi orang yang bisa baca Al-Quran. Oleh karena itu saya berterima kasih kepada TK Zahratul Jinan ya. Ada yang tahu nggak artinya Zahratul Jinan itu? Zahratul Jinan itu artinya bunga surga. Jadi kita doakan mudah-mudahan anak kita ini semuanya menjadi bunga-bunga surga. Betul ya? Dan mudah-mudahan anak-anak kita semua ini menjadi penyejuk mata dan penyejuk hati bagi kedua orang tuanya. Yuk kita doakan terlebih dahulu anak-anak kita dengan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Artinya ya Allah, ya Tuhan kami yang telah menciptakan kita semua, yang telah menciptakan anak-anak kita, yang telah menciptakan alam semesta ini, dan juga yang telah memberikan jodoh kepada kita masing-masing. Apa yang kita minta? Rabbana hablana, berikanlah kepada kami min azwajina, dari pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan anak cucu kami. Apa yang kita minta? Qurrata a'yunin, menjadi pasangan anak keturunan yang menjadi penyejuk hati. Coba saya tanya, Bu, kalau lihat suami
Adem nggak hatinya? Saya tanya, Bu, kalau memandang suami ibu, adem nggak perasaannya? Tapi suaminya sebulan nggak ngasih apa-apa, Bu. Gimana tuh kalau 1 bulan Bapak berangkat pagi kerja tapi pulangnya nggak bawa apa-apa? Adem nggak kira-kira? Benar nih. Mudah-mudahan apapun kondisi pasangan kita, mudah-mudahan tetap menjadi qurrata a'yun, menjadi penyejuk buat kita. Makanya setiap hari kita terus berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Bukan hanya pasangan-pasangan kita yang menyejukkan hati, tapi mudah-mudahan anak-anak kita semuanya menjadi qurrata a'yun, menjadi penyegar, menjadi penyejuk hati. Jadi kalau kemudian Bapak pulang, anak-anak kita pulang, memandang anak kita, ada perasaan nyes itu dalam hati kita tuh. Ada perasaan adem. Betul ya? Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktunya sangat terbatas ya. Nah, agar pasangan kita, agar anak-anak kita itu menjadi penyejuk hati buat kita, dan anak-anak kita kelak di kemudian hari menjadi anak-anak yang solih dan solihah, yang akan bisa menolong orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat, maka apa? Maka kuncinya yang pertama, kita harus memberikan pemahaman kepada kita sendiri, kepada orang tua, kepada anak-anak kita agar paham dengan agama. Saya ulangi, agar anak-anak kita menjadi anak yang solih, maka jangan lepas dari agama. Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala khairan, menjadi orang baik. Bu, Pak, kira-kira kita pengen nggak mendapatkan suami, istri, anak yang baik? Benar nih. Apa kata Rasulullah tadi? Kata Rasulullah, yufaqihu fiddin, maka Allah akan memberikan pemahaman terhadap agama. Bukan hanya sekedar mengerti, orang mengerti banyak, Pak. Orang mengerti agama banyak. Betul ya? Ustadz yang ngerti agama banyak. Kiai yang ngerti agama banyak nggak? Banyak. Tapi yang paham agama belum tentu banyak. Ya, belum tentu banyak. Karena mengerti dan paham itu beda. Ya. Jadi yang akan dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik itu kalau dilandasi dengan agama. Ya. Karena orang ngerti halal dan haram itu dengan agama. Orang ngerti ini baik, ini tidak baik, itu apa? Itu agama yang memberikan tahu. Gitu ya. Oleh karena itu saya berpesan kepada diri saya, juga kepada hadirin dan hadirat, terutama untuk anak-anak kita, apapun anak kita akan dicetak menjadi apa, mau jadi dokter boleh, mau jadi insinyur juga boleh, mau jadi presiden boleh nggak? Boleh. Punya cita-cita setinggi langit seperti menjadi hafidh boleh nggak? Boleh. Tapi tolong satu, jangan sampai meninggalkan agama. Silahkan kuliah, tapi pesen jangan sampai kemudian meninggalkan belajar agama. Kenapa? Karena kalau orang itu sudah lepas dengan agama, wis alamat
beli bener. Alamat beli bener. Kalau jadi pegawai yakin dia akan korupsi. Betul ya? Kalau dia jadi petani, kalau dia tidak dilandasi dan agama, pasti ngambil air orang lain, betul ya? Betul kan? Atau kemudian ngambil galangnya orang lain. Ada nggak di sini? Nggak ada di sini mah. Di sono yang banyak, betul ya? Nah, begitu pula jadi dokter. Kalau jadi dokter tidak dilandasi dengan agama, saya yakin dia akan menjadi dokter yang tidak bertanggung jawab. Betul ya? Bisa jadi tidak punya rasa sosial sama sekali gitu kan. Sudah tahu yang datang itu adalah pasiennya nggak punya duit. Dia tahu yang datang itu orang miskin. Tapi kalau tidak dilandasi dengan agama, saya tidak mau tahu. Pokoknya harus bayar. Betul ya? Tidak bayar diapain? Ditahan, nggak boleh pulang. Sampai kapan? Sampai dia harus bayar. Ya. Oleh karena itu, sekali lagi, kalau kemudian kita ingin menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang solih dan solihah, maka kuncinya apa tadi? Kuncinya harus diberi pemahaman yang cukup tentang agama. Siap, terserah mau jadi apa. Yang penting agama tidak boleh lepas. Pertanyaannya, mempunyai anak yang soleh itu penting atau tidak? Bu, mempunyai anak yang soleh itu penting atau tidak? Saya tanya, ibu dan bapak sudah menjadi anak yang soleh atau belum? Belum. Saya ulangi, bapak dan ibu sekalian sudah menjadi anak yang soleh atau solehah belum? Belum. Mudah-mudahan sudah. Mudah-mudahan sudah. Buktinya apa? Buktinya masih gelem nganterkan anaknya ke madrasah. Betul ya? Yang kedua masih mau menghadiri majelis taklim. Betul ya? Tapi ada syarat minimal. Orang itu dikatakan solih dan solihah. Itu apa? Kalau dia masih mau mendoakan kedua orang tuanya. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan begini, Bu. Kata Rasulullah, "Idza mata ibnu Adama," apabila telah meninggal manusia, anak Adam, in qata'a amaluhu, maka semua amalnya terputus kecuali 3. Yang pertama shadaqatin jariyah. Yang kedua apa? Ilmun atau ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga apa? Wa waladin salihin, apa tulisannya? Yad'u lahu. Ulangi, wa waladin salihin yad'u lahu. Jadi anak yang solih apa kriterianya? Yad'u lahu, yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Saya tanya nih kepada ibu dan bapak sekalian, kira-kira satu hari satu malam berapa kali kita mendoakan orang tua kita? Ayo tanya. Ibu 5 kali. Yang sebelah sono berapa kali? 5 kali. 5 kali juga. Jadi kalau satu hari satu malam kita lupa tidak pernah mendoakan orang tua kita, jangan-jangan kita ini menjadi anak durhaka. Karena ciri waladin solih itu apa? Yad'u lahu, yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Berapa kali katanya? 5 kali. Kata ulama Mesir, ada seorang ulama Mesir yang biasa ngajar di masjid besar. Beliau mengarang sebuah buku. Salah satu bukunya itu tadi, anak yang mendoakan orang tuanya cuma 5 kali, dia termasuk anak durhaka.
Itu termasuk anak apa? Anak durhaka. Kalau dia hanya ingat kedua orang tuanya, mendoakan kedua orang tuanya hanya berapa kali? Karena 5 kali. Saya tanya pada ibu yang punya anak, Bu, ingat anak itu sepanjang masa atau hanya 5 kali? Ibu saya tanya, ingat dengan anak itu hanya 5 kali atau setiap saat? Setiap saat, Bu. Itu baru ingetan orang tua itu. Gimana coba ketika ibu mengandung? Betul ya? Ketika ibu mengandung dari mulai 1 bulan sudah perasaan tidak enak, betul ya, Pak ya? Udah perasaannya mual, makan gak enak, minum gak enak, betul kan? Apalagi kalau kandungannya sudah mulai masuk usia 8 bulan, 9 bulan, sudah. Jare wong duk mah beli rasa-rasanya, betul ya? Mangan blenak, turu blenak, mengkurep blenak, terlentang blenak, betul ya? Loh, segitu luar biasa pengorban orang tua. Masa anaknya cuma ingat 5 kali? Itu pun kalau ingat, betul kan? Kadang-kadang gak ingat sama sekali, coba. Yang merasa cuma 5 kali banyak istighfar. Ya. Apalagi yang sama sekali tidak pernah mendoakan kedua orang tuanya, harus lebih banyak lagi istighfarnya. Itu baru 1, baru mengandung, melahirkannya gimana taruhannya? Antara mati dan hidup. Betul ya? Belum lagi menyusuinya, makan disedot terus tiap hari sama anaknya selama 2 tahun. Masa cuma inget cuma 5 kali sama orang tuanya? Kegila-gila tehing gitu kan, kata orang Sunda mah. Betul ya? Jadi kalau kita hanya mendoakan orang tua 5 kali, kita anak soleh atau anak durhaka? Kalau kata ulama Mesir, itu termasuk orang yang durhaka. Kenapa, Bu? Kenapa kita harus mendoakan orang tua kita, terutama ketika orang tua kita sudah meninggal gitu? Ulangi. Kenapa kita harus sepanjang waktu? Jangan cukup hanya 5 kali. Tapi kemudian ketika kita ingat, kita langsung doakan orang tua kita agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Alasan yang pertama, karena yang dibutuhkan oleh kedua orang tua kita ketika berada di alam kubur, itu yang dibutuhkan adalah doa dari anak-anak kita. Yang dibutuhkan oleh orang yang sudah meninggal di alam kubur, yang dibutuhkan itu ampunan dosa. Ulangi. Yang dibutuhkan oleh orang tua kita ketika di alam kubur itu apa? Ampunan dosa. Kenapa ampunan dosa? Kirim Fatihah nyampe nggak? Nyampe. Kita kirim Yasin nyampe nggak? Nyampe. Tapi kalau ada dosa yang belum diampuni, maka pahala yang kita kirim itu belum bisa dinikmati. Belum bisa apa? Belum bisa dirasakan. Tapi masih tersimpan. Belum bisa diberikan kepada orang yang kita kirim. Makanya sering saya sampaikan dalam beberapa kesempatan, kalau orang itu, orang tua kita, orang yang sudah meninggal, yang sekarang berada di alam kubur, yang pilihannya hanya 2, apakah dia mendapatkan nikmat kubur atau mendapatkan siksa kubur. Tergantung dengan amal perbuatannya ketika di dunia. Betul ya? Kira-kira ketika dia di dunia, dia punya amal baik nggak? Punya. Punya amal soleh nggak? Punya. Tapi kalau ada dosa yang belum diampunin, maka dia belum bisa merasakan amal baik yang dia lakukan di dunia. Itu masalahnya. Makanya di dalam Al-Quran, pahala yang besar itu selalu diawali dengan maghfirah. Saya bacakan ayatnya.
Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Saya tanya, ajran 'azimannya di depan atau di belakang? Yang di depan apa? Maghfirah dulu. Betul ya? Apa maknanya? Apa rahasianya? Rahasianya ajran 'aziman, pahala yang besar itu ketika dia melakukan di dunia, dia mendidik anak yang solih, dia kemudian dia banyak bersedekah, sholatnya rajin, jamaahnya rajin, amal yang baik rajin. Tapi kalau masih ada dosa yang belum diampunin, maka dosa itulah menjadi ganjalan untuk mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Oleh karena itu, saya katakan, sekalipun kita punya amal segede gunung Ciremai, saking banyaknya, tapi kemudian ada dosa cuman sebiji gabah, dosa yang tidak diampunin, itulah yang akan mengganjal kita untuk mendapatkan pahala yang besar. Paham ya? Nah, oleh karena itu, karena kita ini butuh ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang akan mendoakan agar dosa-dosa kita diampunin? Kita sendiri sudah tidak mampu ketika sudah dalam kubur untuk minta ampun. Siapa yang akan memberikan ampun? Selangi, siapa yang akan memberikan ampunan? Allah. Melalui siapa? Anak kita. Itulah pentingnya anak soleh. Paham ya? Itulah pentingnya anak soleh. Coba ibu kepengen membalas kebaikan orang tua kita. Bu, bapak, kita kepengen gak membalas budi baik orang tua kita yang sudah mengandung kita, melahirkan kita, mendidik kita dan seterusnya gitu. Yang sepanjang hidupnya selalu ingat dan berupaya untuk kebaikan kita. Pengen gak membalas kedua orang tua kita? Masa membalasnya cuma 5 kali? Ayo, masa membalasnya cuma 5 kali? Jadi kalau kira-kira kita ingin membalas budi kebaikan orang tua kita, jangan cuma 5 kali. Berarti berapa? Harus sebanyak-banyaknya. Biar apa? Biar dosa-dosa orang tua kita diampunin. Setelah diampunin, maka sekecil apapun amal soleh akan langsung bisa dirasakan. Ini masalahnya, kita percaya nggak sih dengan alam kubur? Percaya nggak kira-kira? Yakin nggak dengan akhirat? Harus yakin ya. Itu yang pertama ya. Itu yang pertama, pentingnya kita punya anak soleh. Yang kedua, di samping kita mengharapkan doa dari anak soleh, maka ketika kita mempunyai anak soleh, maka apapun yang dilakukan oleh anak soleh, kira-kira pahalanya nyampe gak pada orang tua? Anak kita baca Al-Quran dapat pahala, kira-kira pahalanya kecepretan gak orang tua? Kecepretan. Anak kita rajin sedekah, anaknya mendapatkan pahala, dapat gak cepretan pahala? Orang tuanya dapat. Makanya ada sebuah cerita, Bu. Ada sebuah cerita ketika orang tuanya sudah berada di alam kubur dan orang tuanya itu sedang menghadapi kesulitan yang luar biasa. Ya, kenapa? Tentu karena kesalahan-kesalahan ketika dia lakukan di dunia. Nah, intinya dia sangat sedih, sangat berduka, sengsara banget lah itu. Tiba-tiba suatu waktu kemudian si orang tadi ya yang melihat, yang bercerita itu, karena dia lihatin dalam mimpi apanya, tapi mimpi ini berulang-ulang gitu. Tiba-tiba kemudian pas di suatu hari ketika dia bertemu lagi dalam mimpi itu, kemudian orang tua itu dalam kondisi sedang bergembira luar biasa.
senangnya luar biasa, bahagianya luar biasa gitu. Maka kemudian ditanyakan, ini kenapa dulu sedihnya luar biasa, sengsaranya luar biasa, mendapatkan penderitaan yang luar biasa, kenapa kok sekarang dia menjadi yang orang yang sangat bahagia gitu. Kemudian ada jawaban, itu disebabkan karena doa-doa dari anak soleh. Betul ya? Itu karena doa-doa anak soleh. Itu yang kedua. Dikit lagi. Yang ketiga, kalau ini dalam hadis. Kalau ini yang sertakan yang ketiga dalam hadis. Dalam hadis diceritakan pada suatu ketika, ya, ketika sudah terjadi hari kiamat, dan kemudian orang itu dimasukkan ke dalam surga, dan kemudian orang tua itu dipakaikan satu mahkota. Mahkotanya itu luar biasa yang tidak pernah dia lihat di dunia itu. Yang gemerlapannya, yang sinarnya itu lebih terang daripada sinar matahari. Kata Rasulullah begitu. Sampai orang tuanya terkaget-kaget dikasih mahkota, yang mahkotanya itu luar biasa indahnya. Dan kemudian bertanya pada Allah, ya Allah, ini penghormatan apa? Gitu. Saya sampai diberi penghormatan seindah ini, saya dikasih penghormatan seheboh ini, gitu kan? Saya merasa saya nggak punya amalan apa-apa gitu. Tapi kenapa saya diperlakukan seperti apa? Bagaikan seorang raja gitu. Apa jawaban dari Allah Subhanahu wa taala? Bi akhdhi waladikumal Qur'an. Itu disebabkan karena anak-anak kamu selalu menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup. Al-Quran selalu dibaca, Al-Qurannya dipahami, Al-Qurannya diamalkan, kemudian diajarkan. Nah, karena berkat anak solih yang suka membaca Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, maka bukan hanya kepada anaknya, tapi orang tuanya pun dikasih penghormatan yang luar biasa. Kira-kira anaknya lebih enggak? Kalau orang tuanya saja yang mungkin tidak pernah baca Al-Quran, tapi karena anaknya rajin baca Al-Quran, kemudian orang tuanya diperlakukan luar biasa, gimana kira-kira anak yang membaca Al-Qurannya? Betul ya? Betul ya? Nah, jadi sekali lagi, penting gak kita mendapatkan anak yang soleh? Penting. Saya tanya, kalau mendidik anak yang soleh itu penting, ketika dimasukkan ke madrasah, berapa bayarnya Bu? Berapa bayarnya Bu? 25.000. Sedina cuman pira? Beli sewa-sewa acan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Betul ya? Anak yang soleh itu harganya mahal nggak? Coba bisa baca Al-Quran, ada yang ngajarin nggak? Saya tanya, ngerti agama ada yang ngajarin nggak? Ada. Masa kalau kemudian kita sekolah di umum yang hanya untuk kepentingan dunia, kita berani bayar mahal, tapi begitu masukkan di madrasah, cuma berapa itu? Cuma 25.000. Betul ya? Nah, oleh karena itu maka guru-guru yang mengajar agama ini, Bapak Ibu, masyarakat harus apa? Harus diperhatikan kesejahteraannya. Betul ya? Sekalipun saya yakin para pengelola ini semuanya orang-orang yang ikhlas. Tapi kita aja harus ngerti. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga keikhlasan para guru. Betul ya? Coba kalau gurunya bisa makan, ikhlasnya kira-kira berkurang nggak? Berkurang. Betul ya? Kalau kemudian bapak gurunya, ibu gurunya tidak bisa menyekolahkan anaknya, kira-kira bisa maksimal nggak ngajar anak-anak kita? Iya, nggak bisa maksimal. Gitu ya? Nah, oleh karena itu, sekali lagi, kalau kemudian kita menganggap anak soleh itu penting, karena tadi akan bisa menolong kita, terutama ketika kita sudah berada di alam kubur maupun dalam akhirat, maka kita harus serius untuk mendidik anak kita agar faham dengan agama.
Karena kata Rasul sekali lagi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ini pentingnya agama. Saya ingin cerita, Bu. Ini bukan cerita fiktif, tapi ini pengalaman orang. Dan itu sudah ramai di postingan baik di Facebook, di WA maupun di Instagram. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita semuanya. Ya. Ada seorang ibu dengan bapaknya, ya, suami istri, itu punya anak 4. Yang satu, anaknya cerdasnya luar biasa. Yang kedua juga sama. Yang ketiga juga sama. Yang satu menjadi dokter, ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi insinyur, ada yang menjadi pengacara. Pokoknya intinya bahwa 3 orang ini semuanya sukses dari sisi duniawi. Tapi anak yang keempat ini dilalahnya ditakdirkan oleh Allah tidak seperti kakak-kakaknya. Ditakdirkan anaknya cacat, punya keterbelakangan mental, ya, sampai-sampai anak ini dianggap tidak ada gitu. Jadi kalau kemudian orang tuanya itu selfie, ketika ada anak yang punya ini nih, yang punya cacat ini, itu selalu disembunyikan gitu. Kenapa? Ibunya malu punya anak cacat. Kalau kemudian ada acara keluarga besarnya, maka selalu anak ini dititipkan pada saudaranya. Agar apa? Agar tidak ketahuan sama keluarga yang lain. Saking apanya? Saking malunya. Oleh karena itu, karena anaknya tidak sama dengan kakak-kakaknya, maka anaknya hanya dititipkan di madrasah. Hanya disekolahkan di mana, Bu? Di madrasah. Tidak sampai disekolahkan seperti kakak-kakaknya. Tapi baru terasa ketika dia sudah tua, anak-anaknya sudah sibuk, ada yang di Amerika, ada yang ada di Singapura, dan ada di negara lain. Dan dia hanya pulangnya setahun sekali. Bayangin, pulangnya berapa tahun sekali? Hanya setahun sekali. Kalaupun pulang setahun sekali, kata ibunya, itu dia tidak mau lagi nginep di rumah kedua orang tuanya. Dia nginepnya di mana? Di hotel. Karena ngerasa apa? Karena ngerasa sukses, duitnya banyak. Dia nginepnya di hotel. Sampai saking orang tua itu rindu ingin ketemu dan anaknya, orang tuanya memasakkan masakan yang paling enak gitu, yang menjadi kesukaan anak-anaknya. Maka apa? Maka ibunya memasak dengan masakan yang enak sesuai dengan selera keinginan anak-anaknya. Sampai kemudian kata ibunya, ditunggu zuhur, barangkali dia datang makan siang. Ternyata di bel katanya, "Mak, mohon maaf, saya sudah makan." Kemudian asar, makan, di bel lagi anaknya, "Nak, sekarang makanan sudah siap sesuai dengan kesukaanmu. Ibu sudah memasak." Apa jawabannya? "Mohon maaf, Mak, sekarang lagi jalan-jalan sekitar kota untuk melihat pandangan kota." Coba kira-kira perasaan ibu digituin gimana tuh kira-kira tuh? Di malam hari, ibunya ngebel lagi. Dan dia berjanji malam akan datang. Ternyata yang datang cuman anaknya tok. Istrinya nggak dibawa, anak-anaknya nggak dibawa. Kata ibunya, "Nak, kenapa kamu datang sendirian? Kenapa anak-anakmu nggak dibawa? Ibu kangen dengan cucu-cucumu," gitu. Apa jawabannya? "Mak, karena siang hari mereka sudah jalan-jalan, jadi sibuk, sekarang kecapean, sehingga mereka istirahat di hotel. Ya udah, sekarang kamu makan, udah disiapin dari pagi itu makanannya." Apa kata anaknya? "Mohon maaf, Nak, tadi kami sudah bareng makan bersama anak dan istri di restoran. Kami sekarang sudah kenyang." Coba, sok kira-kira. Gimana perasaan orang tua itu?
Sakit hati nggak? Sakit hati kan? Tapi dalam kondisi seperti itu, siapa yang menghibur ibunya? Ketika ibunya stroke, itu yang ngurusin segala-galanya, dari mulai mandinya, mohon maaf, mencebokinya, sampai kepada menyiapkan makanannya, itu anak yang dianggap tidak ada. Betul ya? Kira-kira kalau anak yang tadi tidak dilandasi dan agama, sakit hati nggak? Sakit hati nggak? Sakit hati. Kenapa? Karena dia sudah dianggap bukan anak lagi. Dianggap sudah tidak ada. Tapi karena dia mendapatkan pemahaman agama, mendapatkan pendidikan agama dari madrasahnya, sehingga dia tahu apa yang harus dia lakukan. Pertanyaannya, tadi anak-anak yang dianggap sukses dunia itu, kenapa dia memperlakukan orang tua seperti itu? Kenapa? Karena dia tidak paham dengan apa? Dengan agama. Betul ya? Itu baru di dunia tuh. Sudah bikin kesel orang tuanya. Apalagi nanti di akhirat. Jadi sekali lagi saya bertanya, kira-kira mendidik anak menjadi anak yang solih dan solihah penting atau tidak? Sangat penting. Dan agar anak kita menjadi anak yang solih dan solihah, kuncinya apa? Didiklah dengan pendidikan agama. Silakan mau jadi apa, tapi jangan sampai pendidikan agama ini diabaikan. Ya. Jangan sampai pendidikan agama ini diabaikan, karena itu kunci. Ya. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir sekedar untuk menyampaikan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar anak-anak kita terus menjadi anak yang menjadi qurratu a'yun, menjadi penyejuk hati, ya, menjadi pelipur lara ya, buat orang tuanya. Maka pesan Rasulullah apa itu? Kalau bahasa ininya, tahabbabu auladakum bi thalathi khisalin, atau kama qala Rasul. Jadilah atau addibu auladakum bi thalathi khisalin. Maaf. Didiklah anak-anak kita itu dengan 3 hal. Ya, kalau anak kita ingin menjadi qurrata a'yun, menjadi anak yang solih dan solihah. Apa 3 hal itu? Yang pertama, hubbu tilawatil Qur'an. Apa katanya? Hubbu tilawatil Qur'an. Didik anak-anak kita agar mencintai membaca Al-Qur'an. Saya tadi rasa terharu ini dengan anak tadi yang salah satu cita-citanya ini menjadi apa? Yang menjadi hafidh dan hafidhah. Luar biasa itu. Ya, luar biasa. Ya, dan kita doakan mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita dari anak kita menjadi hafidh dan hafidhah menjadi berhasil. Ya. Itu ya. Tadi itu jangan lupa, ya. Sehingga nanti anak-anak kita mau jadi apa? Mau jadi pengusaha, mau jadi pejabat, mau jadi petani, jangan lupa pesankan pada anak-anak kita, jangan jauh-jauh dari Al-Qur'an. Kalau bisa 1 hari minimal baca berapa juz? Minimal berapa juz? Minimal satu juz. Minimal. Kenapa minimal 1 juz? Nih rahasianya Bu. Kalau Bapak dan Ibu sekalian ingin mendapatkan limpahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu kuncinya kita harus banyak membaca Al-Qur'an. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah." Barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitab Allah, ya, falahu hasanatun, maka 1 huruf itu akan dibalas dengan 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan 1 huruf 1 kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10. Kata Rasulullah, la aqulu alif lam mim harfun,
Saya tidak mengatakan alif lam itu satu huruf. Tapi ketika orang membaca alif lam mim, alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Berarti berapa tuh? 3. 3 kali 10 berapa? 30. Sikit yang saya sampaikan, kalau Rasulullah mengatakan kebaikan, itu konotasinya, pemahamannya, jangan kebaikan itu di akhirat. Bukan. Di akhirat pasti, tapi Allah kasihkan juga di dunia kebaikan itu. Yang namanya kebaikan itu wujudnya banyak. Coba, kalau kemudian kita satu hari baca satu juz itu berapa huruf isinya? Ada yang bisa ngitung nggak? Ngitung dewek. Kali berapa? Kali 10. Berapa kebaikan yang kita dapat? Jadi bisa jadi karena kita sering baca Al-Quran, rezekinya lancar. Kebaikan nggak? Kebaikan. Karena kita sering baca Al-Quran, kemudian rezekinya berkah. Kebaikan nggak? Kita sering baca Al-Quran, anak kita menjadi anak penurut. Kebaikan nggak? Kebaikan. Karena kita sering baca Al-Quran, istri yang ternyata cerewet, nggak cerewet lagi. Lah betul. Kebaikan nggak? Kebaikan. Yang dulu suaminya pelit kalau ngasih nafkah, setelah sering baca Al-Quran ibunya jadi loman, jadi dermawan. Kebaikan nggak itu? Kebaikan. Yang dulunya sakit-sakitan karena sering baca Al-Quran kemudian sembuh sakitnya, kebaikan nggak? Apalagi sekarang di musim corona, betul ya? Ketika kita sering baca Al-Quran, insya Allah akan kasih ketenangan pada kita. Dengan Allah memberikan ketenangan pada kita, maka imunitas tubuh kita akan menjadi meningkat. Dan insya Allah corona akan, betul ya? Betul ya? Nah, oleh karena itu tadi, karena Al-Quran itu sangat dahsyat, maka kita pesankan sama diri kita, sama anak-anak kita apa? Untuk mencintai membaca Al-Quran. Minimal berapa sih Bu? 1 juz. Karena kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, juga dikuatkan oleh Imam Nawawi dalam kitab apa itu? At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, bahwa orang mukmin makruh hukumnya kalau 40 hari tidak menghatamkan Al-Quran. Ayo pertanyaannya, Ibu kira-kira hatam Al-Qurannya berapa kali? Paling kadang-kadang setahun sekali bulan Ramadan, betul ya? Kadang-kadang hatam lagi. Ya wajar, kehidupannya begini-begini aja. Betul ya? Ingin berubah gak kehidupannya? Yakin? Mau praktek gak? Mulai sekarang 1 juz 1 hari. Perhatikan nanti 3 bulan ke depan, 4 bulan ke depan. Yakin akan ada perubahan dalam diri Bapak dan Ibu sekalian. Yakin ya? Nah, oleh karena sekali lagi, agar anak-anak kita terus menjadi anak yang solih, maka tadi ya, di samping berilah pendidikan agama, yang kedua, dorong anak-anak kita agar mencintai Al-Quran. Yang kedua, wahubbi nabiyikum, mencintai nabi kita. Coba saya tanya anak-anak kita, kira-kira lebih mencintai K-pop dari Korea atau lebih kenal pada nabi? Menyedihkan, betul kan? Benar ya? Itu luar biasa. Salah siapa itu kira-kira? Nanti kalau tiap hari kerjanya jingjak-jingjik, jingkrak-jingkrak di kamar, teriak-teriak sendiri, salah siapa kira-kira? Betul kan? Nah, tapi kalau kemudian orang itu mencintai Nabi dan kemudian mengikuti akhlak Nabi, luar biasa. Betul-betul anak yang menjadi apa? Yang menjadi qurratu a'yun. Punya sopan santun, kalau ngomong tidak pernah ngegas, betul ya? Anak-anak sekarang kalau ngomong ngegas nggak? Saya tanya, anak-anak sekarang kalau ngomong sama orang tuanya suka ngegas nggak? Salahnya nggak pernah diajarin mencintai Nabi. Loh, bener kan? Karena Nabi nggak pernah mengajarkan kepada siapapun untuk ngomong di luar kebutuhannya.
Dan Allah juga berpesan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Enggak boleh angkat suara. Tapi karena setiap hari yang ngajarin HP, ya wajar kemudian menjadi anak-anak yang kadang kurang ajar. Betul ya? Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah wa ahli baitihi, dan kemudian ajarkan kepada kita untuk apa? Untuk mencintai keluarga Nabi. Saya pesan kepada Bapak dan Ibu sekalian, kalau kemudian melihat keturunan-keturunan Nabi, sekalipun menurut pandangan kita dia banyak bermaksiat, banyak membuatkan kesalahan, tapi saya berpesan jangan sekali-kali kita mencaci maki keturunan Nabi. Paham ya? Boleh kita benci terhadap perbuatannya, tapi kita jangan benci orangnya. Kenapa? Karena di dalam dirinya mengalir darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Mbah Maimun dari Sarang pernah berpesan begini, kalau keturunan Nabi itu yang kelihatan, yang ada namanya populer banyak, tapi yang tidak kelihatan banyak. Maka pesan beliau, kalau keturunan Nabi, entah itu yang namanya Ayib, entah itu yang namanya Habaib, entah itu yang namanya apapun lah namanya, kalau dia keturunan Nabi dan kalau dia alim, maka dia punya kewajiban dua. Yang pertama menghormati, mencintai pribadinya, dan yang kedua mencintai ilmunya. Tanya. Tapi kalau kemudian keturunan itu adalah menurut pandangan kita tidak benar, banyak melakukan kesalahan, banyak bermaksiat, maka apa? Maka kita jangan caci maki dia. Tetap kita hormati dia. Tapi hanya satu kewajiban kita, hanya menghormati dia sebagai keturunan Nabi. Jangan sampai kemudian setiap hari kita berdoa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa artinya? Ya Allah, berikanlah rahmat, limpahkanlah solawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, dan pada keluarganya. Betul? Setiap hari kita berdoa begitu enggak? Di dalam sholat. Masa kemudian mulut kita mencaci maki keluarga Nabi? Pantas enggak kira-kira? Enggak pantas. Enggak pantas. Oleh karena itu kalau kemudian kita tidak bisa memujinya, diam. Ya, diam. Jangan sampai mulut kita mendoakan, tapi kemudian mulut kita juga yang mencaci maki keluarga Nabi, siapapun dia. Paham sampai sini? Nah, itu yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Karena itu pesan Nabi, kata Nabi, addibu auladakum bi tsalati khisal. Didiklah anak-anak kita dengan 3 hal. Yang pertama, hubbi tilawatil Quran, gemar membaca Al-Quran. Yang kedua apa? Hubbi nabiyikum, mencintai nabi kita. Yang ketiga adalah wa hubbi ahli baitihi, mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya kira itu, mohon maaf kalau kelamaan, dan kita berdoa mudah-mudahan seluruh anak-anak didik kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian yang punya anak, mudah-mudahan juga diberi kekuatan untuk memperbaiki diri sehingga menjadi bapak dan ibu yang soleh dan soleha, sehingga nanti auranya, semangatnya akan tertular kepada anak-anak kita. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan, atas ucapan yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya, dan saya akhiri aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.